Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah Masalam dengan NIM 080118829016. Ya, NIM genap kelas. Ini adalah MK Alpro kelas genap tahun 2025. Sini saya mempunyai tugas itu membuat program untuk menghitung banyaknya data tertinggi dan data terendah dari suatu deretan data. Jadi maksudnya apa? Maksudnya misal kita input datanya itu ada 3, jangan 5 lah. Data pertama itu 44, data kedua itu 44, data ketiga itu 33, data keempat itu 33 juga, dan data kelima itu 22. Maka outputnya itu data tertingginya itu 44, dan 44 itu ada 2. Dan data terendahnya itu adalah 22, dan 22-nya itu cuma ada 1. Jadi itu gambarannya ya. Jadi ini adalah algoritma deskripsinya, dan ini adalah codingan CPP-nya. Nah, untuk algoritma deskripsinya, ini programnya digunakan untuk mencari nilai tertinggi dan terendah dari sekumpulan data, lalu menghitung berapa kali masing-masing nilai tersebut muncul dalam data. Pertama, program meminta pengguna memasukkan jumlah data yang ingin dianalisis. Nah, jadi kita mulai dari integer main, ya, masukkan jumlah datanya ada berapa. Ya, setelah itu, setelah itu pengguna Setelah itu, pengguna diminta untuk mengisi data satu per satu hingga jumlah data yang dimasukkan sesuai dengan yang diinginkan. Masukkan data, ini ada perulangan ya, ada for. Datanya ada berapa, dari 0 sampai n. Kalau ada 5 berarti 5 kali. Ini perulangan biasa ini. Nah, setelah semua data dimasukkan, program memanggil fungsi max untuk mencari nilai tertinggi dan menghitung berapa kali nilai tertinggi tersebut muncul dalam data. Nah, jadi dari sini langsung ada integer max, jumlah max, min, dan jumlah min. Untuk pertama-tama kita ke max dulu ya. Nah, ini fungsinya ada di atas. Kita pakai void max integer data integer in max integer jumlah max. Ini kalau by reference dia nilainya. Jadi max ini data. Nah, data ke 0 atau data pertama. Nah, data pertama ini adalah data yang pertama kali kita input. Kalau data 0-nya itu 44, otomatis 44 tadi masuk ke variabel max. Nah, sudah masuk ke variabel max, maka jumlah maxnya itu sama dengan 1. Karena itu anggapannya ya paling tinggi, padahal masih ada data yang lain yang kita nggak tahu apakah datanya lebih besar daripada 44 tadi atau malah di bawahnya. Nah, lalu kita masuk ke perulangan for i sama dengan 1, i lebih kecil daripada n. Nah, n tadi itu masuknya berapa? 5 misalnya. Ini 5 ya, kurang dari 5. Perulangannya 5 kali. Nah, data i, apakah data i lebih besar daripada max? Max tadi kan berapa? Max tadi 44 misalnya. Data i-nya kita belum tahu. Anggap aja iyalah. Gitu. Kalau benar besar, maka data i-nya pindah ke max. Ngegantiin data yang ada di awal tadi. Jadi, kalau misal dia ada data yang lebih besar, dia tuh langsung otomatis reset awal, ulang awal, otomatis masuk seolah-olah dia itu data tertinggi. Gitu. Sudah masuk sudah dimasuk ke max ini, maka jumlah maxnya jadi 1. Tapi kalau misalnya data tertingginya itu lebih dari 1, atau data tertinggi itu sama, misal sudah masuk nih 44 misal maxnya, kita cek lagi, ternyata max ini ada lagi 44. Nah, kalau data i-nya itu sama, 44 sama dengan max, 44 sama dengan 44, maka jumlah max ini akan bertambah berapa? Bertambah 1, karena tadi sudah ada 1 jumlah maxnya, ditambah lagi karena nilai tertingginya udah ada 2.
Jadi jumlah maksnya ada 2. Itu untuk fungsi max ya. Fungsi max misalnya program unsur data. Nah, ini ya, misalnya program mengusahakan setiap data. Jika ditemukan data yang lebih besar dari nilai maksimum sebelumnya, maka nilai maksimum diperbarui dan jumlah kemunculannya di reset menjadi 1. Itu yang dibilang tadi ya. Jika ditemukan data yang nilainya sama dengan maksimum, maka jumlah kemunculannya akan ditambah. Tuh, ditambah yang ini. Yang jumlah plus ya. Jumlah plus. Setelah itu, program memanggil fungsi min untuk mencari nilai terendah dan menghitung berapa kali nilai terendah. Jadi ini sama aja kayak fungsi max. Bedanya di mana? Bedanya itu ada di letak ini. Letak perbedaannya itu di sini. Di tanda itunya. Kalau fungsi max dia pakai tanda lebih besar, kalau tanda min dia pakai tanda lebih kecil. Gitu. Overall sama persis. Bentuk flowchartnya aja sama. Tuh. Ini, tuh. Ini mencari nilai max, ini mencari nilai min. Tuh. Kanan kiri sama. Cuman beda di tanda ini aja. Tuh. Tanda ini lebih besar, ini lebih kecil. Gitu. Nah, kalau misal dua-duanya udah selesai semua nih, udah selesai semua, balik ke sini. Nah, balik lagi, maxnya ini maxnya itu ada di sini, balik lagi ke sini maxnya, muncul sebanyak jumlah max yang ada di sini fungsi ini, balik lagi ke bawah sini, maka dia akan ditampilkan ke layar. Dan untuk nilai tandanya min ini juga yang ada di sini, ya min, balik lagi ke sini, muncul sebanyak jumlah min, yang jumlah min yang ada di sini, balik lagi ke sini. Itu untuk penjelasan alurnya ya. Dan ini adalah, nah ini contoh kasusnya. Masukkan datanya ada 5. Data pertama 55, jadi otomatis data yang pertama ini kita masuk ke max yang ini. Ya, yang pertama. Jadi 55 ini, jadi dia otomatis 1, jumlah maxnya 1. Dah kan? Lalu masuk data kedua, ceklah ke sini. Sama nggak data keduanya itu 31, apakah 31 lebih besar daripada 55? Enggak, berarti tetap jumlah maxnya tetap 1, dan yang terbesarnya tetap yang 55, jadi 55 nggak berubah. Dan karena 31 itu dia tidak masuk ke max, maka dia akan pindah ke min, jadi otomatis 31 dia akan masuk ke minus, karena baru ada 2, max dan 55 dan 31. Lalu masuklah data ketiga, dan ternyata data ketiga itu lebih kecil daripada data kedua, yaitu 20. Maka otomatis dia akan merubah atau mereset dari yang sebelumnya data terkecilnya tadi 31 berubah menjadi 20. Karena di sini tadi ya, datanya 20. Apakah 20 lebih kecil daripada 31? Ternyata iya. Berarti data I-nya yang 20 tadi di sini pindah ke min. Min-nya ini menggantikan posisi 31 tadi. Gitu. Jadi jumlah min-nya reset lagi jadi 1. Gitu. Reset 1 dan masuk ke nih data keempat. Dan data keempat ternyata sama nilainya. Sama-sama 20 dan sama-sama nilai terkecil. Nah, berarti karena sama, data I-nya sama dengan min, 20 sama dengan 20, maka jumlah min-nya ini tadi, yang awalnya 1, ditambah lagi dengan 1. Jadi jumlah min-nya ada 2. Tuh, ini 2. Dan data terakhir, yaitu data kelima, 55, maka dia naik ke max ini tadi. Kenapa? Karena data 55 itu data terbesar. Dan data terbesar itu sama, ya 55 sama dengan 55, maka jumlah maxnya ditambah 1. Tuh. Itulah kenapa outputnya seperti ini. Nilai tertingginya 55 muncul sebanyak 2 kali, ya, 1 kedua. Dan nilai terendah itu 20 muncul sebanyak 2 kali. 20, 23 sama 4 gitu. Ya.
Oke, jadi itu dia, penjelasan tentang data tertinggi dan data terendah, munculnya berapa kali ya. Jadi apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.